Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua di semester 4 ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Dan seperti biasa, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa dipertemukan dan berkumpul dalam suatu proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen perbankan di pertemuan ke-6 ya, kelima ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah berikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya pada mata kuliah manajemen perbankan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau yang mudah-mudahan sampai yaumil akhir nanti ya. Dan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumil akhir. Amin. Jadi mahasiswa dan mahasiswi semester 4 yang Bapak banggakan, pada pertemuan hari ini masih membahas tentang bagaimana manajemen kredit ya dalam perbankan itu dilakukan, baik dari planningnya ya, planning tentang volume pembiayaan yang akan diberikan kepada setiap nasabah yang mengajukan. Kemudian juga bagaimana secara kuantitas berapa orang itu akan menjadi sebuah planning dari keputusan manajemen ya, baik itu hasil diskusi, rencana strategis yang sudah ditentukan. Tentu saja dalam rencana kredit semua orang ingin memberikan sebuah volume pembiayaan atau kredit pada setiap bulannya itu besar, karena dengan harapan ekspektasinya itu di bulan depan kita akan mendulang keuntungan dari bunga atau pendapatan yang didapat dari volume yang sudah diberikan pada bulan ini. Karena logikanya secara perhitungan semakin tinggi kita melakukan pelemparan kredit atau pemberian kredit ya, baik itu secara volume maupun besaran kuantitas nasabah kredit, nah sejatinya kita berharap bulan depan akan mendulang sebuah pendapatan yang besar ya, karena ya disitulah lembaga jasa keuangan memiliki produk dan memiliki keuntungan pada akhirnya ya di situ. Jadi kalau kecil outstanding pelemparan kreditnya, maka harapan mendapatkan keuntungan juga pastinya kecil ya. Ya walaupun ada juga yang kecil tapi dia punya kemampuan di atas standar bunga yang ditetapkan. Mungkin dia lebih ke turnover-nya yang cepat ya, tetapi tidak terlalu maksimal karena kapasitas turnover-nya di sekian yang sudah ditentukan ya gitu. Makanya semakin ingin mendapatkan keuntungan maka harus semakin banyak memberikan sebuah kredit. Tetapi kredit itu juga walaupun banyak tidak akan berdampak apapun terhadap pendapatan, tidak sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh tingkat kemacetan yang tinggi. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah manajemen dari mulai perencanaan tentang volume outstanding yang akan dilempar kredit pada bulan ini. Misalkan apakah manajemen sudah menentukan 10 miliar misalkan untuk bulan ini ya. Nah, jika sudah 10 miliar nanti akan kena kepada nasabah yang seperti apa. Kemudian karakter dan indikator seperti apa yang diinginkan dalam pelemparan kredit yang target satu bulan ini, di perencanaan satu bulan ini yang jumlah outstanding diperkirakan 10 miliar misalkan. Nah, hal ini yang akan kita pelajari. Sebetulnya di minggu kemarin sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas
Dan beberapa indikator untuk mencari kriteria-kriteria yang layak terhadap kredit adalah seperti yang sudah digambarkan kemarin ya. Nah, ini di pertemuan sebelumnya. Nah, di mana biasanya bank ya, sebuah bank manapun itu yang standar itu melakukan sebuah prinsip-prinsip pemberian kredit. Jadi mereka memperhatikan prinsip-prinsip ini. Salah satunya adalah 5C ya. C yang pertama itu biasanya surveyor atau account officer atau mantri-mantri kalau di BRI itu melakukan 5 analisis ini ya yang umum di akademis. Walaupun sebetulnya di setiap perbankan punya atau menambahkan kriteria-kriteria tersendiri sesuai dengan kebijakan SOP dan ADART dari perbankan yang bersangkutan ya. Tetapi yang standar secara akademik biasanya account officer atau komite kredit atau bagian divisi kredit biasanya melakukan analisis-analisis yang standar itu kategorinya seperti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah karakter. Sangat logis ya, semua orang untuk bisa memberikan kredit, kepercayaan ya. Anda juga mungkin pada saat teman Anda meminjam, kemudian entah itu barang ataupun uang, itu kan Anda melihat karakter. Walaupun mungkin proses pendapatan karakter baik tidaknya itu tidak mendetail langsung nanya ya, tetapi mungkin melihat dengan kesehariannya ya gitu. Jadi di sini Anda ingin mengetahui sifat dan watak. Jadi kalau karakter, sifat wataknya misalkan konsumtifnya tinggi, kemudian ada tipe orang yang mengajukan kredit itu sifat dan wataknya sesah, ngauih dan sametan misalkan atau susah untuk membayar hutang, tetapi dia selalu pingin gitu ya. Kemudian juga karakternya itu kabitaan gitu. Kalau misalkan ada orang jualan kredit kendaraan, pingin ambil gitu. Padahal jika disesuaikan dengan C yang lainnya, yaitu capacity, mungkin dia tidak memiliki kapasitas untuk pembiayaan kredit itu gitu. Nanti dibahas di C yang berikutnya ya. Tapi biasanya si account officer ini akan memperhatikan karakter si calon krediturnya ya, si calon peminjam ya kalau di bank ya. Nah, ini hal yang sudah lumrah ya, dimanapun siapapun kalau ada orang yang meminjam, termasuk kita bertetangga juga kadang-kadang ada orang yang minjem tangga misalkan atau pisau atau sekedar pinjem motor mau ke depan. Pada saat kita paham karakternya ya, sebelumnya misalkan kendaraan orang juga banyak yang sudah digadein sama mereka, sama dia ya, sama tetangga kita yang dimaksud, kemudian motor saudaranya dijual. Ini kan kita sudah dapat karakter yang negatif ya, sehingga pada saat dia itu mau meminjam suatu barang terhadap kita sudah dapat masukan tentang karakter, sifat, dan watak dari orang yang mau meminjam ke kita. Sehingga kita di situ bisa memutuskan, bisa menolak, meminjamkan tapi dengan syarat, misalkan dia simpan jaminan, bisa juga meminjamkan dengan sendirinya. Nah, cuma kalau meminjamkan begitu saja, saya pikir Anda dengan sudah mengetahui karakter tadi itu ceroboh. Kecuali kalau memang Anda tidak memahami dan tidak mengetahui karakter sebelumnya. Nah, itu Anda tertipu tuh ya, seperti itu. Nah, jadi harus memahami dulu karakternya. Apalagi uang yang kita akan berikan kredit itu bukan uang kita. Kemudian yang kedua, uang yang di bank itu selain bukan uang kita juga bukan seluruhnya dari para pemegang saham atau pemilik bank tempat kita kerja. Tetapi banyak juga dana-dana yang dimiliki oleh pihak ketiga. Salah satunya masyarakat yang didapat dari produk funding kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Jadi hasil dari penghimpunan dana dari masyarakat, entah itu simpanan, giro maupun deposito.
Nah, jika mereka akan mengambil, kemudian kita ceroboh memutar di kreditnya itu sembarangan, bahkan karakternya tidak dipahami dulu, ya. Nah, ini bisa membahayakan buat perusahaan Anda, yang pada akhirnya Anda juga akan cenderung di situ juga berbahaya buat diri Anda. Kenapa? Karena kelangsungan pekerjaan Anda tidak atau belum tentu bisa berjalan panjang, ya. Kenapa? Karena merugikan perusahaan, perusahaan pun dirugikan karena kita tidak memahami kompetensi ini. Nah, di mata kuliah ini termasuk di pertemuan yang sekarang Anda diharuskan memiliki kompetensi ini, ya. Paling tidak Anda memahami, ya, tentang bagaimana analisis-analisis dari manajemen kredit ini, salah satunya dengan menggunakan 5C. Ya, walaupun kompetensi untuk prakteknya kita memang belum sampai ke situ, ya, walaupun seharusnya di konsentrasi nanti Anda memiliki kompetensi untuk praktek, ya. Nah, di kita memang Bank Mininya belum ada. Kemudian kalau kita kerjasama dengan perbankan untuk Anda supaya praktek mengaplikasikan ilmu yang barusan diterangkan, saya kira juga ini belum tentu diizinkan oleh objek atau lembaga tempat praktek perbankan nanti, ya. Kenapa? Karena prakteknya kita bukannya menambah kinerja mereka, tetapi malah mungkin banyak mengganggu karena akselerasi mobilitas mereka di perbankan itu luar biasa sibuk dan luar biasa aktivitas yang sangat tinggi, ya. Jadi seharusnya kita harus punya praktek di Bank Mini, walaupun banyakan juga kalau praktek di kita itu hanya sekedar seperti main-main, padahal ini adalah memberikan kompetensi, menyiapkan diri supaya hasil produk alumni kita ini memiliki kompetensi untuk perbankan itu, kompetensi selain memahami gitu, ya, atau mampu menjelaskan apa itu perbankan, kemudian juga tentang manajemen kreditnya, kemudian mampu memahami, kemudian dia juga kompeten di bidang prakteknya gitu. Jadi kalau mau Anda mencari karakter nih seseorang di simulasi ini harus paham gitu. Salah satunya misalkan, ya mungkin kalau untuk karakter itu orang prodi psikolog, ya, yang memahami, ya, misalkan dari raut muka, kemudian dari tatapan mata, ya, seperti bohong atau tidaknya itu bisa ada semacam kebaca, ya, terbaca, ketahuan. Karena kalau kita survei, kita polos, apalagi pengalaman jam terbangnya sedikit, kita bisa terkecoh dengan calon nasabah yang akan mengajukan kredit terhadap bank Anda, ya, sepertinya itu adalah layak, sebuah karakter yang bagus, ya, begitu dikasihkan 2-3 kali angsuran, kesekiannya sudah macet, sudah tidak sanggup bayar. Karena ternyata baru diketahui belakangan setelah macet, sama tanah banyak, padahal waktu Anda survei untuk mencari 5C, salah satunya karakter, itu tidak didapat sebuah sifat dan watak yang negatif, semuanya bagus. Misalnya, Anda saat menanyakan hampir semua negatif itu ditutupi sama nasabahnya, ya. Kemudian saat Anda misalkan datang, tentu saja dipersiapkan sedemikian rupa supaya Anda nyaman, supaya Anda punya kesan baik, supaya Anda punya hal-hal penilaian tentang karakter kepada calon kreditur itu bagus, ya, gitu. Sehingga semua dipersiapkan. Bahkan tidak sedikit account officer yang datang ke situ juga diajak makan, kemudian juga diberikan semacam cenderamata atau oleh-oleh buah tangan dari mereka, dan ini mengganggu, mempengaruhi hasil keputusan, ya. Apalagi kalau ada ikatan saudara, apalagi kalau ada janji-janji, Pak engke cair malah insya Allah ayah sekian persen kangge Bapak. Nah, ini hal-hal seperti ini yang sebetulnya tidak ada dalam kajian-kajian mendetail di akademis, ya. Nah, ini harus praktek, makanya harus masuk laboratorium Bank Mini lah, ya. Bank Mini, kenapa disebut Bank Mini? Karena memang akselerasi dan aktivitasnya tidak seperti perbankan, ya. Ini Bank Mini yang dijadikan semacam laboratorium untuk simulasi. Tetapi kalau kita lihat beberapa laboratorium Bank Mini, ya, di beberapa universitas yang lain juga terkesan bahwa itu main-main, sehingga mahasiswa itu mah heureuy, ya. Sehingga apapun kesalahan
resiko yang tidak menjadi sadar bahwa itu kompetensi yang harus dimiliki, dan dia melakukannya dengan main-main. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak muncul resiko. Jadi kalaupun nanti disimulasi karakternya salah, kemudian kapasitinya salah, kemudian juga yang lain-lainnya salah, dia tidak ngerasa bahwa ini akan berisiko besar. Kenapa? Toh ini hanya pelajaran, toh ini hanya artinya semacam diklat gitu. Kalaupun salah, dosen melihat ini paling dia kurang nilai saja gitu, dan nilai rata-rata asal mengikuti. Jadi ada punya pola pikir tuh dari mahasiswa itu, asal mengikuti dengan baik telo bapi omongan baik itu bisa oke, itu minimal sudah dapat C. Nah, jadi kesannya itu tidak terlalu kompetensi yang harus dimilikinya itu tidak terlalu diutamakan gitu. Tapi mudah-mudahan di kelas ini ya, di semester ini tidak demikian ya. Anda penasaran untuk memiliki semacam kompetensi-kompetensi untuk menggali bagaimana nih mencari karakter. Sehingga kalau Anda memiliki kompetensi yang saya maksud, saat Anda terserap di situ ya, baik itu di BRI, di Mandiri, di BNI kelak ya, 2 tahun lagi lah insya Allah, BCA ataupun yang lainnya, itu Anda punya kompetensi skill yang tadi saya gambarkan. Dan pada saat Anda memiliki skill dan terbukti bahwa nasabah hasil survei Anda, hasil analis Anda itu terbukti bagus dan ternyata realitasnya bagus, di situ Anda akan punya nasabah-nasabah yang bagus, yang handal, yang memberikan kontribusi profit kepada lembaga yang bagus. Dan itu akan berbuah manis juga buat personal karyawannya. Kenapa? Karena si manajemen akan melihat. Jadi ada performance appraisal, ada penilaian kinerja terhadap karyawan. Nah, pada saat Anda memiliki analisis yang tajam dan akurat, dan pada realisasinya tidak sedikit pun melenceng, atau kalau ada melenceng hanya sedikit-sedikit saja, itu sudah kategori yang karyawan yang berprestasi di bidang account officer atau di mantri ya. Apalagi kalau Anda mampu juga menarik funding, menghimpun dana dari masyarakat. Jadi masyarakat itu percaya kepada personal, kepada Anda akibat kompetensi yang dimilikinya. Dan perusahaan merasa diuntungkan, ya hasilnya kembali lagi kepada kita, kompensasi insentifnya ya. Bisa insentif berupa finansial, bisa tunjangan prestasi, bisa misalkan liburan ke luar negeri, atau juga bisa semacam kompensasi dipromosikan jadi naik jabatan. Nah, ini juga bagian-bagian dari reward and punishment ya. Tetapi manakala kita tidak memiliki kompetensi ini, padahal Anda sarjana ekonomi atau sarjana manajemen, nah bahkan atasan ngomong, Anda kuliah dari mana? Kok tidak menguasai hal-hal seperti ini? Nah, ini berarti performa appraisal atau penilaian kinerja Anda itu jelek gitu. Sehingga perusahaan tidak butuh yang tidak memiliki kompetensi, dan pada akhirnya saat kontrak kerja Anda habis, perusahaan tidak mau memperpanjang Anda karena tidak memiliki kompetensi yang mereka inginkan dan tidak memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Nah, disinilah apalagi kalau kita sudah menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kompetensi-kompetensi saat perkuliahan ataupun pembelajaran dimanapun, entah itu di SMP, di SMA maupun di perkuliahan, itu kita harus benar-benar terkuasai ya, karena nanti dampaknya akan kembali lagi kepada kita. Kenapa kurikulum ini masih ada? Karena serapan produk kita, alumni kita ini masih hampir mendominasi selain PNS ya, itu 20-30% itu di perbankan ya. Komo yang ada di Sumedang itu hampir seluruh perbankan yang ada di Sumedang ya, baik BRI, Mandiri, BCA, dan semuanya itu banyak alumni kita. Tapi tidak sedikit juga ada alumni yang memang tidak diperpanjang akibat kompetensinya kurang, kalah bersaing, berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga sekarang di resign dan belum bekerja lagi. Tetapi kalau kita persiapkan dengan baik, saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang seperti tadi ya. Bahkan Anda akan pertahankan, kemudian dipromosikan dengan posisi-posisi yang menjanjikan. Kenapa? Karena memang punya kompetensi seperti itu ya. Nah, ini karakter. Pada saat pencarian karakter ini
pengalaman dari teman-teman praktisi ya yang ada di situ, ini memang tidak mudah. Pada saat kita datang ke tempat calon kreditor atau calon peminjam kredit yang mengajukan kredit itu datang ke perbankan, kemudian kita datang, dijanjikan di telepon rumahnya di mana, begitu datang rumah kadang-kadang sudah dikondisikan ya, kemudian juga sudah diatur sedemikian rupa. Ini juga supaya, tapi bukan berarti kita bersuudon ya, tapi kita harus waspada bahwa karena kita sadar bahwa uang yang nanti akan diberikan itu bukan uang kita ya, dan Rp1 yang diberikan terhadap kredit itu menanggung resiko yang lumayan besar, apalagi kalau calon yang mengajukan kredit itu ngajuin sampai ratusan bahkan miliaran. Ini kan berisiko besar, jadi harus benar-benar mencari karakter yang bagus. Nah, bagaimana cara mencari karakter? Memang di sini tidak diberikan penjelasan detail ya. Cuma di sini hanya menjelaskan tentang bagaimana untuk mencari karakter ini, sifat dan watak dari seorang calon debitor. Tujuannya adalah memberikan keyakinan yang tercermin dari latar belakang, keadaan keluarga, ya, dan lain-lain. Nah, tekniknya beragam ya. Ada orang yang memang setelah survei terhadap orang yang mengajukan kredit tadi, diam-diam juga dia punya semacam intelijen, atau dia juga nanya-nanya kepada nasabah yang lainnya yang berdekatan dengan wilayah nasabah yang mengajukan tadi gitu, untuk menggali informasi-informasi. Dan ini pun tekniknya punya teknik tersendiri, tidak langsung menanyakan ibu pami bapak anu tuh tetangga ibu. Nah, tidak seperti itu juga. Jadi ada teknik-teknik tersendiri. Kalau kita ketemu dengan orang tadi yang kebetulan pro terhadap bapak yang tadi mau mengajukan, itu dia akan bagus-bagusin ya. Tetapi kalau kita pro juga terhadap orang yang ternyata membenci orang yang tadi mengajukan, dia akan jelek-jelekin supaya tidak dapat. Nah, kita juga harus semacam triangulasi ya. Triangulasi itu triangulasi tiga sumber data ya. Jadi kita harus dapat juga data-data dari yang lain. Jadi selain dari tetangganya yang tadi, kita juga nanya ke tetangga yang lainnya untuk bahan keabsahan data ya, supaya jangan sepihak gitu ya. Jadi karena khawatir kita ketemu dengan orang yang justru pro sama si calon yang mengajukan, sehingga dibagus-bagusin. Begitu tadi datang ke rumahnya udah dikondisikan, begitu kita nanya ke tetangganya sudah positif semua karena sudah pro yang tadi gitu. Artinya ya bukan kita tidak menerima masukan yang tadi, juga itu bagus diterima, cuma kita harus tadi triangulasi. Sumber data itu selalu triangulasi. Kemudian waktu kita menanyakan, menggali karakter ini juga harus triangulasi. Misalkan pagi, malam, kemudian sore menanyakan hal yang sama. Manakala dengan triangulasi itu tetap valid, tetap absah, dan satu kesesuaian, maka sudah bisa disimpulkan bahwa hasilnya seperti itu gitu ya gitu. Nah, kita pada saat triangulasi itu ada informasi yang berbeda dari satu pihak dan ketiga satu pihak ini, maka kita harus pinter-pinter dari collecting datanya, dari pengumpulan data informasi tadi, mereduksi, memusatkan mana nih yang benar, mana yang kita harus ambil. Dan ini akan menjadi sebuah penilaian pada C yang pertama, karakter gitu. Ya walaupun belum tentu juga ya, tapi paling tidak ini meminimalisir tentang kesalahan kita menilai sifat dan watak. Kenapa? Karena nilai yang kita akan berikan dalam kredit ini resikonya sangat besar ya, apalagi kalau plafon yang diajukannya sangat besar dan begitu besar gitu. Jadi ini salah satu pengalaman dari teman-teman kita di praktisi, bahwa untuk mencari karakternya si calon nasabah itu juga tidak mudah. Butuh kepiawaian, butuh public speaking yang bagus, butuh cara membaca. Kan yang suka banyak ngomong nih, pada saat ada survei situ, wah ternyata si ibu dan bapaknya udah banyak ngomong.
wah Pak ini mau Pak ini mau imu sadayana gen pun Bapak, wah bagus-bagusin, ada yang bagus-bagusin keturunannya, ada yang bagusin saudara-saudaranya. Terang tuh Pak sadayana tanah sawah yang ada di sini punya saudara saya, kami abdi ngajengkeun sakit itu malah enteng lah. Nah, hal orang-orang yang seperti ini ya kan, ini psikolog biasanya tahu gitu, dan tetapi data itu diambil ya, nanti akan kita compare, akan kita bandingkan, akan kita dengan yang data triangulasi tadi. Jadi satu proses nasabah saja itu untuk mendapatkan yang benar-benar valid, yang benar-benar reliable itu lumayan tidak begitu mudah juga ya. Nah, terkecuali kita asal-asalan, yang penting target karena atasan di atas menargetkan saya harus melempar kredit tadi sampai 10 miliar. Nah, ada yang ngajukin 10 juta, masih jauh kan ya gitu. Karena supaya target, jadi analisis 5C ini biasanya sedikit diabaikan gitu ya, yang karakternya kurang-kurang dikit lah dianggap bagus. Nah, manakala nanti terjadi kemacetan yang lumayan banyak, dan performance loan-nya atau penilaian terhadap tingkat angka pinjaman kreditnya jelek, seueur nu macetna, banyak yang kurang lancar, banyak yang diragukan, dan banyak yang macetnya, ya itu sudah pasti. Kenapa? Karena tadi analisisnya mengabaikan. Nah, dalam praktisinya memang ada dua kepentingan yang bertolak belakangnya. Secara keilmuan, secara kualitas ya, kita menginginkan yang sempurna, baik dari karakternya, kapasitasnya, kemudian kondisi ekonomi, kemudian juga kolateralnya, jaminannya, kemudian juga yang lain-lainnya ya, 5C. Tetapi saat di lapangan itu ternyata tidak menemukan begitu mudah yang C5 ini sempurna ada. Pertama, karena kompetitor kita juga banyak. Yang sempurna tadi, sebelum kita masuk, itu udah diambil kompetitor perbankan sebelah. Jadi, kemudian yang kedua, saat kita kesulitan karena bersaing untuk mendapatkan 5C, sama bank sebelah juga melakukan analisis ini. Pada saat dia menemukan lebih awal yang sempurna di karakter, yang sempurna di kapasiti, mereka sudah dapat. Artinya pembiayaan kredit sudah masuk ke mereka. Nah, kita telat masuknya. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada nasabah yang lainnya. Nah, nasabah yang lainnya yang itu apakah benar percaya kepada bank kita, itu juga harus dianalisis. Apakah dia mengajukan ke kita karena ke bank lain sudah ditolak, karena ada karakter kapasitis yang tidak baik, dan kita masuk ke situ, kita jangan sampai terjerumus gitu. Sehingga koordinasi yang dimaksud triangulasi tadi tidak hanya dengan tetangga, kemudian saudara, tetapi kita punya data-data informasi dari perbankan kompetitor. Nah, jadi di sini dengan kompetitor tidak selamanya harus bersaing gitu. Tapi kadang-kadang perlu juga berteman untuk saling tukar informasi data gitu. Sehingga masukan yang tadi bisa menjadi informasi juga bagi kita, collecting data dalam rangka pengumpulan data ini ya, data-data sementara ini yang nanti akan direduksi kemudian dikonklusin atau disimpulkan layak tidaknya berapanya gitu. Jadi di antara mantri-mantri atau account officer itu harus ada informasi dan komunikasi. Nah, sehingga nanti kalau ada data tadi bisa saja kita dapat masukan dari bank sebelah, entong nu eta mah kamari ge ngajukeun ka saya teh hayang sakitu. Nah, ku saya teh ditolak karena ada informasi. Nah, data sementara ini menjadi masukan walaupun tidak sepenuhnya dipercaya, makanya harus ada triangulasi tadi. Jadi informasi collecting data itu yang masuk itu tidak hanya dari satu pihak, harus triangulasi. Triangulasi sumber tadi dari teman perbankan yang lain, sumber tadi dari BI checking, sumber tadi dari tetangganya, sumber tadi dari saudara-saudara dan teman-teman yang lain atau mitra usaha calon yang mengajukan kredit tadi. Kan dia kalau untuk usaha punya calon-calon punya mitra-mitra usaha ya, ada supplier, ada pelanggan. Nah, ini juga bisa menjadi bahan informan bagi kita. Sehingga nanti conclusion-nya atau kesimpulannya dikasih tapi turun tidak sesuai pengajuan, dikasih sesuai pengajuan,
tidak dikasih. Nah, hal-hal yang ini yang menjadi nanti kesimpulan yang akan dilakukan gitu ya, gitu. Nah, itu untuk C yang pertama ya, karakter. Dan kalau misalkan Anda ngobrol dengan account officer di setiap perbankan, banyak cerita mereka yang bisa menjadi ilmu yang berharga bagi kita ya. Itu. Kalau kita di akademik memang hanya bercerita tentang apa apa ya, teoritis gitu, teoritis. Jadi hal-hal, nah cerita yang tadi, pengalaman tadi itu perlu digali dengan baik oleh Anda calon-calon yang akan terserap di dunia perbankan. Sehingga kalau sudah terserap ilmunya, memahami kompetensi yang tadi dimaksud, saya pikir mudah Anda kerja di situ. Artinya rekrutmen itu kan tidak mudah. Yang lebih susah lagi adalah bagaimana Anda memiliki kompetensi di dalamnya yang disenangi sesuai ekspektasi dari manajemen gitu. Nah, pada saat di situ lolos, rekrutmen itu susah. Tapi sebetulnya yang lebih susah lagi adalah bagaimana setelah masuk di situ Anda memiliki kompetensi yang diinginkan oleh manajemen gitu. Jadi kalau account officer ya harus punya kompetensi yang ini gitu. Kalau Anda funding officer ya harus memiliki kompetensi yang kemarin di manajemen funding ya gitu. Bagaimana Anda membangun jaringan supaya masyarakat yang punya dana atau instansi lembaga yang punya dana nyimpennya bisa percaya di bank tempat Anda kerja. Nah, ini kepiawaian-kepiawaian ini yang harusnya dimiliki. Kalau di teori kan mudah ya, hanya mempelajari tentang prinsip-prinsip kredit, ada 5 dihafal. Kadang-kadang UAS juga pada pinter, nilainya A semua. Makanya pada saat Anda itu rekrutmen, entah itu di ASN ataupun di perusahaan, kenapa harus selalu dites kembali ya, baik tes tulis maupun tes lisan. Sudah tes tulis dan lisannya lolos, Anda dites lagi wawancara, Anda dites lagi bagaimana public speaking dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak sepenuhnya percaya dengan nilai-nilai akademik yang didapat tempo hari saat kuliah atau saat sekolah di SMP, SMA. Karena kan nilai di situ nilai otoritas dan standar dari guru yang bersangkutan. Sementara mereka menginginkan sebuah kompetensi pekerjaan yang harus dimiliki oleh para pegawainya yang sesuai mereka inginkan, sehingga dia merasa bahwa harus dites kembali gitu. Nah, bisa kebayang kalau bagian HRD merekrut titipan-titipan orang yang sebetulnya tidak memiliki kompetensi yang nanti job analisis yang akan atau placement tempat pekerjaan yang akan dimasukinya gitu. Bisa kebayang. Yang kita khawatirkan adalah pada saat job analisis butuh job spesifikasi pekerjaan seperti A, sementara karena ini ada titipan dari orang ya, padahal tipenya B. Nah, di situ akan kewalahan. Nah, pada saat sudah kewalahan, resiko yang ditanggung adalah kerugian dari perusahaan. Nah, pada saat kerugian perusahaan terlalu tinggi karena cash in tidak mendapatkan sesuai dengan harapan, sementara cash out tetap keluar karena beban bagi karyawan yang tadi saja kan gajinya tetap harus ada. Nah, ini akan terjadi ketimpangan. Artinya akan terjadi kerugian-kerugian minus pada laba ruginya. Nah, jika ini didiamkan terus-terusan, maka perusahaan ini akan gulung tikar atau failit. Sehingga bagi beberapa perusahaan swasta itu tidak main-main dengan rekrutmen ya, gitu. Seharusnya di proses ASN dan yang lainnya pun itu tidak main-main karena akan berdampak pada kinerja karyawan, pegawai dan kinerja organisasi gitu. Nah, ini karakter. Jadi kompetensi ini ya, tekniknya silahkan Anda bisa ngobrol nanti dengan para praktisi. Makanya biasanya setiap semester itu harusnya ada kuliah umum yang mengundang dari praktisi ya, dari praktisi untuk bercerita. Kalau konsepnya manajemen perbankan nih untuk semester ini ya berarti Anda bisa berdiskusi baik itu success story maupun hal-hal yang biasa dilakukan secara praktisi tentang ilmu-ilmu perbankan gitu. Baik, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi itu untuk pencarian di karakter. Kemudian C yang kedua adalah capacity. Nah, capacity ini melihat kemampuan calon nasabah. Jadi walaupun karakternya tadi sudah bagus nih, oke, secara kesimpulan collecting data yang dikumpulkan sudah komplit, kemudian direduksi,
kemudian diputuskan bahwa ternyata karakter calon kreditor ini adalah bagus ya, oke, kasih saja. Tapi pada saat pengajuannya tinggi, kita analisis juga kapasitasnya. Misalnya ajuin 100 juta, padahal kapasitas kemampuan bayarnya dia cocok di plafon yang hanya di ACC 25 juta. Nah, ini. Jadi capacity ini melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit. Misalnya begini, karakter tadi Anda disurvei bagus, misalnya wah dia seorang ustadz, anak kiai gitu kan, nggak mungkin dia tahu hadis tentang bahayanya hutang dan dia tidak mungkin melalai-lalaikan terhadap hutang. Intinya karakternya bagus lah gitu ya. Tetapi secara kapasiti dia kurang misalkan. Itu rata-rata seorang ulama, guru ngaji itu ada di fase yang barusan saya sebutkan. Misalkan Anda survei seorang guru ngaji ya. Nah, itu kan secara karakter udah bagus. Masa sih dia melalai-lalaikan terhadap hutang gitu kan. Tapi kapasitinya kurang. Saat dia ngajuin ingin 100 juta, ternyata kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit itu hanya 1 juta sebulan. Sementara kita maksimal pembiayaan kredit itu 36 bulan. Kalau 1 juta dikali 36 hari hanya 36 juta. Ya kan? Sementara dia mengajukan harus 100 juta. Nah, di sini walaupun karakter tadi bagus, dikombin nanti dengan C yang lainnya kapasitif. Jadi kita jangan putuskan walaupun karakternya bagus tadi, jangan memutus kita meng-ACC langsung. Wah, ini karakternya bagus. Kita harus bandingkan, ini karakter udah bagus, tapi kapasitinya cuma 1 juta per bulan. Nah, berarti nanti bisa turun plafon, dikasih karena punya karakter bagus, tapi turun pengajuan plafon. Nah, nanti disampaikan ke orang yang bersangkutan tadi yang kebetulan profesinya sebagai guru ngaji misalnya ya. Kenapa saya ilustrasikan guru ngaji? Karena salah satu karakter guru ngaji ya masa sih nggak benar ya, itu pasti bagus lah dia memahami tentang agama, bagaimana hutang itu harus dibayar dengan baik ya, seperti itu. Atau mungkin seorang guru rata-rata ya itu kan dia paham betul ya, walaupun tidak semua ya, banyak juga oknum-oknum yang memang tidak sanggup bayar ya. Nah, saya bilang guru kan guru digugu ditiru orang yang punya etika, attitude yang bagus, sehingga secara karakter saya yakin itu bagus ya, walaupun tidak semua. Tetapi dalam kapasitinya yang sudah tidak mampu, kita jangan berikan besar ya gitu. Misalkan begini, seorang guru itu kan sudah ke BJB, berarti ibarat kue itu udah setengahnya dipakai pembayaran ke BJB, berarti setengah lagi buat keluarga. Di pertengahan perjalanan dia mengajukan ke bank Anda, berarti kan kemampuan kapasitinya sudah tidak utuh. Jadi jangan terlalu besar seperti BJB memberikan ke dia. Saat BJB memberikan kredit ke dia, itu dia enak, kapasitinya masih besar. Kemudian yang kedua, tanpa ada embel-embel karakter juga orang gajinya ada di BJB kok dia tinggal debit-debit saja. Nah, kita masih menunggu inisiatif angsuran karena gaji itu kan dia yang ambil. Setelah ambil baru angsurkan ke kita. Nah, di situ kan ada resiko yang besar karena antara dia mau ngasihin ke kita atau mau membelanjakan seenaknya dia. Di situ kecuali kalau viral. Artinya apa? Gaji yang untuk angsurannya itu ada di bank Anda. Nah, itu enak. Tinggal debit gitu. Cek kasar nama temahi, oke. Tebersiko teing lah merenan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi, kapasiti harus dilihat. Makanya, banyak account officer yang menanyakan kepada calon peminjamnya itu tentang gaji per bulannya berapa, profesinya apa. Kalau memang harian lepas, itu kan tidak jelas tuh. Kalau ada pekerjaan, dia ada pembayaran. Kalau tidak ada, ya nganggur di rumah, nggak ada pendapatan apapun. Kalau yang gajinya bulanan, kenapa suka diprioritaskan? Karena dia per bulannya tetap. Nah, baru di situ kalaupun sudah tetap diperhitungkan tentang kapasitasnya, karena harus diperhitungkan. Masa gajinya 2 juta harus dihabisin angsuran 2 juta, mana buat keluarganya nanti, sehingga nanti ada nilai yang diputus untuk kenanya di plafon berapa gitu ya. Gitu ya. Ya, ini sayang kita nggak ada prakteknya ya.
Nah, ini untuk capacity. Jadi capacity melihat kemampuan calon si nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba gitu. Ini pun walaupun bagus kan tetap berisiko karena di tengah perjalanan angsuran terhadap kita bisa saja kan bisnisnya ada masalah, apalagi seperti Covid sekarang ya, semua bisnis nasabah kita ini bermasalah karena pendapatannya berkurang. Nah, pada saat berkurang angsuran ke kita pun akan terjadi tersendat karena semua usaha di masa Covid lumayan terganggu dengan krisis-krisis ya. Kemudian yang ketiga kapital. Nah, kita pun harus melihat kapital pada saat dia usaha dan mau minta ajuan kredit lagi kepada kita, kita harus bandingkan kapital modal yang sudah ditanam oleh mereka berapa. Ternyata modal yang ditanam mereka hanya 1 juta, padahal warungnya besar. Ya, berarti yang sisanya selebihnya dari modal dia 1 juta itu punya orang semua kan, entah itu barang yang nyimpen di warung itu konsinyasi, intinya bukan modal dia. Kemudian dia ngajuin ke kita 100 juta, itu kan kelihatan dari kapital jomplangnya jauh. Modal dia 1 juta, yang ada di situ udah hutang dia sendiri, artinya barang orang semua, pinjaman, dia ngajukan lagi ke kita 100 juta, itu berisiko besar. Logikanya begini ya, kalau misalkan kapital dia, misalkan dia punya warung tuh, warungnya ternyata kisaran 100 jutaan lah, dan semuanya modal dia, tidak ada hutang. Nah, kemudian dia ngajuin lagi 100 juta. Tah, eta mah meureunna perbandingannya 50-50. Namun orang di ACC 100 juta juga. Tapi supaya tidak berisiko, paling kita cairkannya 75. Jadi perbandingannya nanti setelah kita pinjamin, berarti modal gabungannya jadi 175. Punya dia 100, punya kita 75. Nah, kalau ada apa-apa, kan dia kapital dia juga kuat. Gitu. Jangan sampai kita berikan kredit ke pelaku usaha, modal dia sendiri nggak ada. Nah, terus dia usaha hari ini dari siapa? Pinjaman orang semua. Oh, berarti begitu masuk pinjamannya makin banyak. Nanti kalau dia punya pendapatan apapun, dia mikir bayar ini, bayar ini, bayar ke kita, itu akan semakin repot. Makanya perbandingan kapital dengan nanti dana yang akan kita berikan itu ada aturan-aturannya. Ya kalau yang lumrah bukan teori ya, tetapi orang di lapangan ya goreng-gorengnya meureun urang teh kudu setengahna tina modal biar aman. Jadi kalau modal dia 1 juta tadi ya, harusnya kita minjemin paling 500.000 tuh. Padahal dia ngajuin 100 juta. Nah kalau 500.000 kan buat biaya administrasi notaris dan lain sebagainya juga nggak cukup. Artinya kalau di bawah 5 juta, proses ACC-annya layaknya segitu itu tidak layak. Karena nggak mungkin di perbankan itu di ACC di bawah 5 juta ya, seperti itu. Kan buat notaris dan lain-lainnya juga habis gitu. Kayak tadi, modal dia kapitalnya 1 juta, dia ngajuin 200 juta misalnya, ya nggak mungkin, paling hasil penilaiannya nanti akan keluar misalnya 500 juta kalau dilihat dari aspek kapital ya. 500.000 maksud saya, 500.000. Nah, pada saat 500.000 kan disampaikan pun masa sih harus jujur disampaikan, Pak Bapak itu ajuan 200 juta cuma di ACC 500.000. Wah, dia langsung marah kan. Makanya biasanya kalau tidak sesuai dengan kriteria itu, walaupun ACC-nya muncul 500.000, biasanya di situ ngomongnya tertolak, artinya tidak ACC gitu. Walaupun dia tetap akan ngomong, terpercaya ke orang dan lain sebagainya ya. Tapi itulah kenyataannya ya, setelah dianalisis dari 5C ini, dia 500.000 layaknya, dan 500.000 nggak usah disampaikan. Jadi makna kesimpulan penyampaian cukup tidak layak, karena kalaupun disampaikan 500.000 lebih sakit hati lagi biasanya si calon nasabah kredit tadi ya gitu. Itu dari kapital. Tuh di sini dijelaskan bahwa biaya oleh bank, biasanya bank tidak bersedia membiayai suatu usaha 100% tuh. Tidak mau biasanya ya, biasanya 50 sampai 75 supaya kalau ada masalah apapun dia tetap secara solvabilitas, kemampuan membayar si calon nasabah tadi dalam jangka panjang, dia kan lamun aya nanaon oge meureunna aset anu manehanana bisa kebawa lah jaminan. Tapi kalau dia 1 juta modalnya, kita investasi 100 juta, kalau sudah ada apa-apa kan hilang semua, udah nggak ada duit bank Anda semua tuh yang ada di usaha mereka itu gitu.
Tapi kalau mereka sudah ada, misalnya 100 juta, kita di situ plafon secara kapital perbandingannya, kemudian di ACC 75 juta, tuh kalau 75 juta kita di situ anjlok, paling tidak kan yang 100 juta punya uang dia, modal dia kan bisa kita eksekusi. Ya walaupun dalam kenyataannya tidak begitu juga, punya kita habis, punya dia juga habis dalam kenyataannya. Tapi paling tidak secara analisis kita sudah memenuhi unsur kehati-hatian, ada prudensial ya, ada safety, unsur safety-nya. Sehingga saat ini layak untuk di ACC, Anda sebagai account officer bisa mempresentasikannya di hadapan ketua komite kredit biasanya. Karena di situ itu nanti ada komite. Anda misalkan mengelola 10 nasabah, teman Anda di bagian kredit juga mengelola ada 10 nasabah. Nah, 10 nasabah yang Anda lakukan sudah tahap surveyor dan sudah dianalisis, kemudian itu harus dipresentasikan di hadapan ketua komite kredit gitu. Anda harus yakinkan bahwa yang ini saya setujui, saya rekomendasi ACC-an dari 100 hanya 75 karena ini secara kapasiti dijelasin, secara kapital dijelasin, secara karakter dijelasin. Bahkan tidak sedikit account officer menjelaskan di hadapan komite itu ya, kalau sore biasanya, makanya orang bank itu pulang kadang maghrib, itu di bagian pembiayaan mah ini presentasi ini gitu, hasil survei dia. Kalau komite menyetujui karena percaya hasil presentasi Anda, logis, ilmiah, kemudian masuk akal, itu biasanya pimpinan komite menyetujui. Ya udah si A nasabahmu ACC. Anda kan bangga, wah langsung menyampaikan kan kepada nasabah tadi, Bu, Pak, minggu depan sudah terjadi akad, transaksi dan dropping langsung pencairan. Targetmu yang tadi 10 miliar terrealisasi sekian. Jadi tidak semua yang Anda survei itu goal semua, tergantung hasil analisis dan penyampaian Anda di hadapan komite. Nah, kemampuan Anda dalam public speaking, kemudian membuatkan analisis-analisis dan dibuatkan dalam sebuah PPT, PowerPoint ya, kemudian Anda presentasikan di hadapan ketua komite kredit, itulah yang menjadi kompetensi saat di perkuliahan. Kalau ada kerja kelompok, kalau ada tugas-tugas pribadi, itu selalu Anda presentasikan. Nah, hari ini kan masih banyak beberapa mahasiswa yang masih memiliki pola pikir kalau ada tugas dan presentasi kelompok itu benci ke dosennya, kemudian juga tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena memberatkan. Padahal kompetensi-kompetensi yang tadi dimaksud itu di depan sana itu, di tempat pekerjaan itu dibutuhkan gitu. Karena bagaimana yang tadi punya pola pikir mahasiswa seperti tadi merasa terbebani dengan tugas-tugas dan tidak mau melakukan presentasi, bahkan cenderung membenci guru dan dosen tersebut, pada saat mereka bekerja tidak memiliki kemampuan, disitulah mereka akan merasa menyesal. Kenapa? Kenapa dulu saat diberikan pendidikan, edukasi kita tidak mengikuti, padahal hari ini kemampuan tersebut dibutuhkan. Nah, pada saat Anda menyesalnya sudah terlambat seperti tadi, atasan sudah mengasih tanda kode terhadap Anda bahwa bulan depan Anda sudah tidak lagi diperpanjang. Nah, ini yang baru di situ menyesal. Apalagi lembaga juga sama, bisa dirugikan. Kenapa? Karena di situ selalu ada perkataan bahwa Anda sekolah di mana, di SMA mana, di kuliah di mana, kok tidak bisa, ngetik pun tidak bisa, wah keterlaluan. Nah, ini juga akan berimbas kepada teman-teman Anda, lembaga Anda, alma mater Anda, dan adik-adik kelas Anda. Sehingga perusahaan tersebut biasanya tidak mau lagi nanti, walaupun yang berikutnya itu sebetulnya memiliki kompetensi. Tetapi karena ada kesalahan di kakak kelasnya atau alumni seniornya, itu akan menjadikan indikasi bahwa ke depan mereka tidak mau melakukan rekrutmen dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Bisa seperti itu. Tetapi jika hari ini Anda memiliki kompetensi dan bagus, nah mereka itu selalu memesan lagi. Bahkan tidak sedikit yang ngomong kepada Anda ya, kepada alumni, Dek tolong bawain deh alumni tempat alma matermu. Saya bangga terhadap kamu juga, nah, karena kinerjanya bagus. Kalau bisa sok
analisis aja sendiri sama kamu, saya percaya nanti analisismu masuk lah. Bisa sampai seperti itu. Artinya apa? Bahwa orang sudah mempercayai terhadap Anda karena kompetensi dan kapasitas kemampuan diri Anda. Bahkan sampai-sampai rekrutmen pun gimana Anda. Kata Anda lolos, lolos. Kata Anda enggak. Artinya apa? Bukan berarti di divisinya tidak punya proses rekrutmen. Itu sebuah kepercayaan kepada Anda bahwa Anda memiliki sebuah kompetensi yang dia inginkan gitu. Gitu ya, bisa seperti itu. Cuma biasanya jangan juga disalahgunakan. Wah, mempang-mempeng nih punya jatah, kemudian Anda masukin tidak sesuai kriteria. Nah, lama-lama kredibilitas Anda menurun juga gitu ya. Ini yang harus dilakukan dengan baik karena kalau sudah bagus ke depan akan terus kepercayaan itu datang terhadap kita. Kemudian C yang terakhir adalah kolateral. Nah, kolateral ini kalau di masyarakat umum biasa menyebutnya agunan ya. Jadi sering mereka kalau pinjam kredit itu dipinta agunan. Ini jaminan ya yang diberikan oleh calon nasabah bisa berupa fisik maupun non fisik dan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Bergerak mungkin seperti BPKB ya, suka dijadikan jaminan di situ baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan tergantung jenisnya. Ya, beda jenis kendaraan roda 4 saja misalkan antara Avanza, kemudian Innova, kemudian juga misalkan Suzuki R3 dan lain sebagainya itu penilaian-penilaian kolateralnya berbeda-beda sehingga nanti akan menjadi kesimpulan terhadap keputusan berapa plafon yang layak untuk si calon nasabah tadi dikombinasi dengan karakter, capacity, capital, kolateral dan satu lagi kondisi ekonomi ya. Seperti itu. Nah, ini kalau secara teori tadi ini kan cukup 2 slide ya, 3 slide mungkin ya. Tetapi dalam kedalaman dan keluasan secara praktisinya ini bisa sampai 2 semester ini nggak belum beres ya untuk membicarakan manajemen kredit ini. Karena kalau di khusus manajemen perbankan itu satu karakter saja bisa menjadi satu pokok mata kuliah ya. Karena nanti karakter, tipe-tipe karakter calon nasabah, kemudian misalnya nanti muncullah yang banyak bicara, yang banyak ngomongnya seperti ini biasanya, kemudian yang menjanjikan, kemudian yang memberikan barang sebelum akad itu terjadi, pan lamun ditolak mah geus meuri barang, wah ngacacang ka mana wae. Kemudian juga ada tipe karakter yang menjanjikan dengan kalau nanti kredit itu ada dijelasin menjadi satu pokok bahasan mata kuliah ya. Nah, di sini kita masih umum. Makanya kalau Anda berharap kompetensi yang mendetail di sini juga tidak terlalu ya. Tetapi tadi sudah saya berikan gambaran ya yang detail-detailnya baik itu pengalaman praktisi maupun secara akademisinya. Oh iya, ini yang terakhir ada condition. Condition maksudnya dalam menilai kredit nanti Anda itu hendaknya juga nilai juga kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang. Banyak formula-formula ya untuk menghitung kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang. Seperti misalkan tadi dari agunan saja ya. Kalau barang seperti tanah itu kita bisa nilai bahwa kalau angsuran ini 5 tahun, jaminan ini 5 tahun ke depan itu akan bertambah nilainya. Sehingga kalau diberikan segitu, ini juga menjadi penguat di kondisi agunan ya. Tapi kondisi ini juga lebih banyak menjelaskan tentang kondisi yang berhubungan dengan bisnis si calon nasabah tadi. Misalnya, dia berbisnis di BBM ya, BBM. Itu kan kalau ada kondisi kebijakan makro, misalkan pemerintah menaikkan pajak, pemerintah menaikkan harga BBM, itu akan berdampak, Pak. Gitu. Kemudian juga kondisi alam. Jadi kondisi dimaksud di sini kondisinya luas ya. Makanya kalau di konsentrasi atau di jurusan khusus perbankan, kondisi ini bisa jadi satu pokok bahasan atau jadi satu mata kuliah gitu ya. Diperdalam lagi kedalaman dan keluasannya. Kondisi termasuk juga kondisi alam. Misalnya begini, ada nasabah yang mengajukan kredit kepada Anda, ternyata sektor atau fokus bisnisnya itu dia ada di bidang
kuliner yang namanya es gitu ya, es cincau dan es yang lain sebagainya lah gitu. Ternyata kondisi alam hari ini sedang tinggi-tingginya itu curah hujan ya, artinya musim hujan. Kan ini juga kurang kurang menguntungkan ya kondisi seperti ini, sehingga eh, plafon dan pemberian kreditnya diturunkan, bahkan bisa jadi bukan ditolak, mungkin defending, diulur ya nanti sampai lihat kondisi alam. Kemudian juga banyak juga ya kondisi ini dalam arti yang luas ya, tidak hanya dari kondisi ekonomi, kondisi alam, kemudian kondisi tadi berhubungan dengan kolateral, kondisi berhubungan dengan karakter tadi, bisa saja kan hari ini bagus, esok lusa Tuhan menakdirkan lain, misalnya dia ada masalah dengan siapalah gitu. Ini juga akan mempengaruhi terhadap jalannya angsuran kredit. Dan di situ ya resiko satu periode angsuran itu resikonya besar. Makanya di awal waktu di awal itu jangka waktu itu berisiko besar, yang lama itu berisikonya lebih besar daripada yang sebentar jangka waktunya. Karena kita tidak pernah tahu kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Ya bisa masih bagus, bisa lebih bagus, bisa juga lebih jelek ya, bisa seperti itu. Nah ini adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, prinsip-prinsip ini yang hari ini kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan motivasi juga buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih mendalami tentang kompetensi-kompetensi yang tadi sudah dijelaskan lebih detail lagi ya. Jadi tidak hanya dapat dari dosen, silahkan Anda juga mencari referensi yang lainnya supaya Anda memiliki kapasitas dan kompetensi yang tadi seperti yang digambarkan. Dan pada saat Anda misalkan berkarir di dunia perbankan, kompetensi ini baru ditaruhkan, baru diimplementasikan, dan kalau Anda terbukti berprestasi karena mengaplikasikan, mengimplementasikan kompetensi yang sudah Anda dapatkan, saya yakin Anda akan sukses di tempat Anda dan tidak heran kalau misalkan ketemu lagi dengan saya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Anda sudah menjadi manajer cabang perbankan di suatu daerah setingkat kabupaten atau di Kanwil setingkat provinsi. Amin ya, mudah-mudahan. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan untuk di pertemuan hari ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, kemudian juga bisa memotivasi Anda tadi untuk terus mencari ilmu, memperdalam kompetensi dan knowledge dari diri kita semuanya ya gitu. Baik, demikian mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan dalam penyampaian materi. Kalaupun ada benar itu sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak kesalahan itu sudah pasti karena kehilapan dan kebodohan dosen sebagai manusia biasa. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.